Selamat pagi. Suara saya terdengar ya. Baik. Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan sekalian yang turut hadir pada seminar nasional pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Tulus Pardosi SH, selaku CEO dari Zona Hukum Legal Training and Education Center. Yang kami hormati Bapak Robertus SH MHLI, yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Suparji Ahmad SHMH, Guru Besar Universitas Al-Azhar Indonesia, juga Bapak Aresta SH MKN MH. Baik, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenaannya kita dapat berkumpul dan juga bertatap maya pada kegiatan seminar nasional pada pagi hari ini dengan tema KUHP baru Tonggak Sejarah Reformasi Hukum Indonesia. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bersama bahwa sebagai individu yang hidup di negara hukum, eh, lahirnya KUHP baru tentu dapat diharapkan untuk menjadi tonggak reformasi dan juga untuk menuju sistem peradilan yang berkeadilan dan berorientasi pada kemanusiaan. Oleh karena itu, seminar pada pagi hari ini menjadi sangat relevan dan juga penting untuk kita ikuti. Tentunya dengan para pakar hukum dan juga para praktisi yang sangat luar biasa. Untuk itu, marilah kita bersama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Baik, Bapak Ibu sekalian, marilah kita dengarkan bersama laporan Ketua Pelaksana dari Bapak Muhammad Juhal. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Profesor Dr. Suparji Ahmad, SHMH, selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Yang terhormat Bapak Robertus, SHMHLI, selaku Advokat Senior. Yang saya hormati Abang Uda Tulus Pardosi, SH, CCD, selaku CEO Zona Hukum. Yang saya hormati Bapak Ariesta W. Anditya, SHMKN, MH, selaku moderator pada kegiatan seminar kali ini, dan seluruh panitia dan para peserta seminar nasional yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Muhammad Zuhal Mujahid, selaku Chief Organizer atau penanggung jawab pada kegiatan ini, izin menyampaikan laporan pelaksanaan seminar nasional yang diselenggarakan pada hari ini, Kamis 5 Juni 2025 melalui Zoom Meeting. Seminar ini mengangkat tema KUHP baru, Tonggak Sejarah Reformasi Hukum Pidana Indonesia, dengan tujuan untuk memperluas pemahaman tentang transformasi sistem hukum pidana nasional pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta menggali perspektif dari berbagai pemangku kepentingan menjelang implementasinya di tahun 2026. Pada awalnya, kami berupaya menghadirkan 4 pihak atau 4 unsur, yaitu dari unsur kejaksaan, kami mengundang Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep. Ya, dari unsur pemerintahan, kami mengundang Bapak Wamenkum, Prof. Ed. Dan dari unsur akademisi, diwakili oleh Profesor Dr. Suparji. Dan dari unsur praktisi, diwakili oleh Bapak Robertus. Namun, memang karena keterbatasan waktu dan kesibukan masing-masing pihak, sampai dengan H-2 kami telah berupaya berkomunikasi dengan Pak Jampidum
namun belum bisa diupayakan dan beliau masih berada di luar kota. Dan sangat disayangkan, memang tadi malam kami dapat konfirmasi mendadak dari sekretaris pribadi Prof. Ed bahwa beliau hari ini bertepatan dengan kegiatan kita, ada kegiatan mendadak yang tidak bisa beliau tinggalkan. Tapi saya rasa itu tidak mengurangi esensi dari seminar nasional kita kali ini. Karena pemikiran dari para pembicara kita yang hadir pada kesempatan kali ini, Profesor Suparji dan Pak Robert, saya rasa tidak kurang untuk memberikan gambaran ke kita semua. Nah, selanjutnya, saya juga akan melaporkan bahwasannya jumlah peserta yang telah mendaftar dalam kegiatan ini adalah sebanyak 175 peserta yang terdiri dari mahasiswa hukum, akademisi, advokat, serta masyarakat umum dari berbagai wilayah di Indonesia. Dan melalui forum ini, saya mengajak seluruh peserta baik mahasiswa, akademisi, advokat, hingga masyarakat umum untuk menjadikan seminar ini sebagai ruang berdialog dan berpikir bersama mengenai bagaimana implementasi KUHP nasional yang akan berjalan pada tahun 2026 mendatang. Dengan segala keterbatasan dan kelebihannya, saya dengan bangga mempersembahkan seminar ini sebagai bentuk kontribusi kami dari zona hukum untuk kemajuan dunia hukum. Mungkin itu saja laporan pelaksana dari saya. Sebelumnya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita dengarkan kembali sambutan dari CEO Zona Hukum sekaligus untuk membuka acara pada pagi hari ini kepada Bapak Tulus Pardosi, SHCCD. Dengan segala hormat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Rati selaku MC pada kegiatan kita pagi hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Yang kami hormati, yang pertama Prof. Dr. Suparji Ahmad, SHMH. Beliau merupakan guru besar ilmu hukum di Universitas Al-Azhar Indonesia. Bapak Robertus, SH-MLI, advokat senior dan praktisi hukum, dan para peserta seminar nasional zona hukum yang kami banggakan, serta seluruh mitra, tamu undangan, dan panitia yang sangat kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan dan rahmat karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruang Zoom meeting ini. Bagaimana seperti disampaikan sebelumnya bahwa pada seminar kali ini kita akan mengangkat tema berkaitan dengan KUHP baru, tonggak sejarah reformasi hukum pidana di Indonesia, di mana topik ini merupakan topik yang sangat relevan dan krusial untuk didiskusikan bersama. Sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa Prof. Ed yang berhalangan hadir, saya rasa tidak mengurangi dari esensi seminar pada pagi hari ini, karena support, semangat, dan dukungan dari Kementerian Hukum dan juga Prof. Ed khususnya sebagai seorang tokoh hukum hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Dan tak lupa juga kami ingin mengapresiasi Bapak Aryesta Wibisono Andika SHMKN yang hari ini bersedia selaku moderator. Terima kasih Pak Aryesta. Beliau merupakan dosen muda dari Universitas Jenderal Ahmad Yani di Yogyakarta, dan beliau juga merupakan seorang akademisi yang aktif memberikan pikiran, tulisan khususnya dalam bidang hukum pidana, karena beliau juga aktif di organisasi Mahupiki kalau saya tidak salah ya. Kemudian tentu penghargaan yang besar kami sampaikan kepada Ketua Pelaksana atau Chief Organizer Adinda Muhammad Juhal Mujahid, ya, karena berkat kerja keras beliau beserta tim zona hukum pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini. Hadirin yang kami hormati, rekan-rekan peserta yang saya banggakan, tanggal 2 Januari 2026 nanti menjadi catatan penting dalam sejarah hukum pidana di Indonesia. Setelah lebih dari 100 tahun menggunakan KUHP peninggalan kolonial, akhirnya nanti kita akan memiliki KUHP yang sesuai dengan nilai-nilai dan budaya bangsa kita. Namun,
pemberlakuan KUHP pada 2026 ini nanti tentu menimbulkan berbagai pertanyaan di ruang publik, khususnya di kalangan praktisi, di kalangan akademisi. Pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul adalah yang paling pertama, bagaimana peran advokat dalam masa peralihan nanti? Kemudian, apa sebenarnya prinsip dasar dari KUHP ini? Dan bagaimana aparat penegak hukum menyesuaikan diri pada paradigma hukum baru yang digunakan dalam KUHP ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah Bapak Ibu peserta sekalian yang akan kita diskusikan dan kita dengarkan dari para pembicara yang hadir pada pagi hari ini, Prof. Suparji, Pak Robert, kita akan belajar bersama. Dan sekedar informasi bahwa dua pembicara kita pada pagi hari ini merupakan guru saya. Kalau dulu tahun 2023 saya sempat diajar oleh Prof. Suparji, beliau masih doktor dulu, waktu saya pendidikan pengacara di Universitas Al-Azhar 2023. Kemudian Pak Robert bukan hanya advokat senior bagi saya, beliau merupakan guru sekaligus mentor bagi saya, karena pada saat saya dididik oleh Prof. Suparji di pendidikan pengacara di Al-Azhar, di sisi lain saya juga dididik oleh Pak Robert sebagai advokat magang di kantornya di tahun 2023 silam. Jadi ini menjadi momentum bersejarah buat saya. Bukan hanya kita mendiskusikan tentang kepentingan hukum di negara kita, tapi saya juga meluangkan waktu kembali untuk belajar lagi dari para guru-guru saya. Jadi demikianlah Bapak Ibu, rekan-rekan peserta, opening speech atau pengantar yang dapat saya sampaikan, dan mari kita gunakan forum ini sebaik-baiknya. Mari kita berdiskusi, bertukar pikiran, dan memperkuat pemahaman kita terhadap pembaharuan hukum pidana nasional serta posisi strategis dalam sistem hukum Indonesia. Semoga seminar ini memberikan manfaat dan pencerahan bagi kita semua. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Seminar Nasional Zona Hukum dengan tema KUHP Baru, Tonggak Sejarah Reformasi Hukum Pidana di Indonesia secara resmi kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Bapak Tulus Pardosi. Selanjutnya, teman-teman sekalian, kita beralih pada sesi utama yang tentunya sudah kita nanti-nantikan ya. Kita akan mendengarkan juga belajar banyak dengan para pakar hukum dan juga praktisi yang kali ini akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Aryesta Wibisono, SHMKNMH, yang merupakan dosen muda dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Untuk itu, kepada Bapak Aryesta Wibisono dengan segala hormat kami persilahkan Bapak. Terima kasih banyak. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Terdengar Bapak, tapi Baik. mungkin agak kecil ya. Oke, baik. Saya coba perbesar. Apakah sudah mulai suara saya sudah muncul sekarang? Ya, sudah. Ya, Pak. Oke, semoga suaranya dapat didengar oleh Bapak Ibu sekalian. Terlebih dahulu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aryesta Wibisono Anditya, SHMKNMH. Saya adalah dosen di Prodi Hukum di Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Seperti yang tadi telah diperkenalkan, dan izinkan pada pagi hari ini saya akan memandu sebagai moderator acara webinar pada pagi hari ini. Dan nanti akan ada dua pembicara. Untuk sesi yang pertama ada dengan Bapak Robertus Rani Lopiga. Beliau adalah seorang advokat senior. Kemudian beliau menempuh S1 Universitas Jakarta, kemudian magister di program Pasca Sarjana Magister Hukum Litigasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan S3 program Doktoral Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Kemudian ada pembicara kita yang kedua, yaitu Bapak Profesor Dr. Suparji Ahmad SHMH. Beliau adalah dosen sekaligus guru besar di Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Riwayat pendidikannya pada sarjana beliau mengambil di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
meraih Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, kemudian S3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Dalam topiknya yang akan disampaikan masing-masing pembicara ini, Bapak Robertus akan menyampaikan mengenai peran advokat, HAM dan masa transisi KUHP, dan untuk Bapak Profesor Suparji akan membawakan mengenai filosofi, asas, dan sejarah KUHP nasional. Untuk sesi bertanya nanti akan disampaikan setelah para pembicara menuntaskan materinya, dan setiap pembicara akan diberikan waktu 20 menit. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita langsung kepada materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Bapak Robertus. Waktu dan layar dipersilahkan kepada Bapak Robertus. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, semoga selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih kepada moderator, terima kasih kepada Zona Hukum. Suara saya terdengar ya, karena internet unstable. Terdengar, Pak. Terdengar baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Prof. Parji. Saya dapat kehormatan ini Prof, duluan yang disampaikan moderator untuk menyampaikan beberapa pandangan-pandangan yang berkaitan dengan KUHP kita yang baru yang kita namakan mungkin KUHP nasional ya. Sebagai seorang advokat, maka sudah pasti tentu advokat itu di dalam undang-undang advokat adalah sebagai penegak hukum. Namun bukan hanya sebagai penegak hukum, saya menambahkan sedikit pandangan saya secara pribadi bahwa seorang advokat itu juga penegak HAM. Artinya hak asasi manusia ini harus tetap dijunjung tinggi di dalam setiap sistem peradilan kita, di mana seorang advokat itu juga berperan dalam sistem peradilan kita guna menegakkan atau menyampaikan dan membuat proses hukum menjadi due process of law atau proses hukum yang berkeadilan. Tugas advokat sebagai pembela tentunya harus memiliki integritas yang tinggi dan pemahaman akan hidup. Hukum yang hidup di masyarakat seperti undang-undang yang baru ini. Nah, berkaitan dengan undang-undang yang baru ini, sebenarnya undang-undang ini adalah undang-undang yang memang sudah lama kita nantikan. Saya secara pribadi cukup senang dengan hadirnya undang-undang ini dan akan menimbulkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di pasal 36 itu kita bicara mengenai pertanggungjawaban pidana. Di dalam undang-undang ini dibagi secara jelas antara kesengajaan dengan kealpaan. Jadi kalau kita bicara dalam bahasa hukumnya itu dolus dan culpa. Ada sedikit perbedaan atau mungkin perbedaan ini cukup signifikan dari KUHP kita yang sekarang masih berlaku yang sedang kita pakai. Sebagaimana di dalam contoh di dalam pasal 359 KUHP itu disebutkan barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang lain. Nah, sedangkan di dalam KUHP kita yang baru dinyatakan secara jelas bahwa ada perbedaan yang jelas antara kesengajaan dengan kelalaian ataupun kealpaan. Sebagaimana bisa kita lihat di pasal 474 KUHP nasional. Bisa saya teruskan?
Oke, terima kasih. Kalau kita kembali ke KUHP kita yang baru, di pasal 36 ayat 2, itu dinyatakan secara jelas bahwa dipidana karena kesengajaan dan kealpaan. Di sini memang sekali lagi dipisahkan antara kesengajaan dengan kealpaan. Sedangkan pada pasal 2, pada pasal 36 ayat 2 dinyatakan bahwa perbuatan yang dapat dipidana merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini KUHP yang baru ini memang luar biasa sekali dan membantu kita sebenarnya untuk memisahkan antara kesengajaan dengan kealpaan, dan itu tergambar jelas di dalam bunyi dari pasal-pasal ini. Nah, saya lanjut masuk kepada pasal 53 KUHP nasional kita. Nah, di pasal 53 ini cukup menarik buat saya karena diterangkan pada pedoman pemidanaan. Di pasal 53 ayat 1, di dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Di ayat 2, jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Nah, mengutamakan keadilan ini harapan saya ini tidak menjadi komoditi. Bagaimana kepastian hukum itu kemudian bisa ditafsirkan mungkin dengan mengutamakan keadilan. Namun demikian sebenarnya di pasal 54 itu sudah diterangkan juga ya, dalam pemidanaan itu wajib mempertimbangkan beberapa hal. Jadi pandangan-pandangan mungkin sebagian orang terhadap ketentuan di dalam pasal 53 ini sebenarnya sudah terjawab di dalam pasal 54 KUHP kita yang baru. Kemudian ada lagi yang menarik juga buat kita adalah perihal mengenai hukuman mati. Hukuman mati itu tertulis di dalam pasal 100 KUHP kita yang baru. Namun demikian, nanti dapat dibaca ya. Saya tidak terangkan ayat demi ayat. Di sini ada persyaratan dan ada kemungkinan-kemungkinan lain orang untuk tidak dijatuhi pidana mati atau hukuman mati. Berbeda dengan KUHP kita yang sekarang kita pergunakan. Nanti Bapak Ibu sekalian dapat melihat itu langsung perbedaannya di pasal 100 KUHP kita yang baru. Saya sendiri sebagai seorang advokat, praktisi hukum, saya sebenarnya tidak sependapat dengan hukuman mati. Untuk itu, saya mendukung KUHP baru, khususnya pasal 100 yang berkaitan dengan pidana mati. Mengapa? Karena sebelum orang dijatuhi, sebelum orang dilakukan eksekusi itu dapat dilihat. Ada hal-hal lain yang membuat yang bersangkutan itu mendapatkan masa percobaan. Nanti bisa dilihat ya di pasal 100. Kemudian yang juga nggak kalah menariknya, itu adalah ketentuan sebagaimana di pasal 279 KUHP kita yang baru. 279 KUHP kita yang baru itu membahas berkaitan dengan mengganggu dan merintangi proses pengadilan. Menurut pandangan saya, inilah yang dinamakan dengan contempt of court. Jadi secara jelas di 279 dan 280 itu diterangkan bagaimana menghormati proses peradilan, bagaimana bersikap di dalam satu proses peradilan. Nah, pasal-pasal ini
dibutuhkan oleh Indonesia sekarang ini dan dinyatakan secara tegas berkaitan juga dengan pemidanaannya, dengan hukumannya, agar teman-teman para mahasiswa, para praktisi hukum mengetahui bahwa sekarang ini dinyatakan kita tidak boleh lagi melakukan penghinaan terhadap pengadilan. Unsur-unsurnya sudah jelas tercantum. Sehingga peristiwa-peristiwa naik ke atas meja dan sebagainya, kalau sekarang itu sudah jelas ada aturan hukumnya. Dan itu memang peristiwa yang tidak boleh terjadi. Bahkan mungkin dalam beberapa hal itu sudah sangat fatal kalau peristiwa seperti itu. Sehingga apa yang mau saya sampaikan bahwa sekarang ini di KUHP kita juga sudah mengatur mengenai contempt of court. Nanti teman-teman sekalian bisa membaca, memahami, dan sangat sederhana untuk memahami pasal-pasal di dalam KUHP kita yang baru. Ini sebenarnya ada satu pasal yang saya rasa semua advokat itu paling senang untuk mengerjakan pekerjaan ini, yaitu pasal penipuan dan pasal penggelapan. Pasal penipuan dan pasal penggelapan itu di dalam KUHP kita itu bunyinya itu adalah barang siapa. Namun di dalam KUHP kita yang baru dinyatakan secara tegas dengan bunyi setiap orang. Nah, jadi saya melihat perbedaan antara barang siapa dengan setiap orang. Setiap orang itu bagi saya lebih kepada penegasan. Walaupun mungkin berarti sama, tapi penegasan di dalam kata setiap orang itu bagi saya lebih mengena. Nah, kalau di dalam pasal penipuan dan penggelapan perbedaannya itu ada penambahan, yaitu pidana denda. Di dalam KUHP kita yang sekarang itu mungkin belum terlihat. Nanti bisa dibaca, tapi yang menarik buat saya itu adalah penekanan dari barang siapa menjadi setiap orang. Penegasan sekali lagi mengenai subjek hukumnya siapa. Itu tertuang jelas di dalam pasal-pasal penipuan dan penggelapan, di mana saya yakin perkara mengenai penipuan dan penggelapan ini memang cukup banyak dikerjakan atau diperoleh oleh pengacara, oleh advokat dalam membela kepentingan kliennya. Jadi sekarang perlu dilihat ada perbedaan di kalimat, di kata barang siapa itu ditulis lebih tegas menjadi setiap orang dan ada pidana, ada dendanya di bawahnya. Nah, saya lanjut. Mudah-mudahan saya tidak terlalu cepat ya, karena tadi waktunya 20 menit. Saya ada beberapa poin lagi. Yang menarik juga di dalam KUHP kita yang baru itu ada tindak pidana khusus. Nah, tindak pidana khusus kebetulan karena kemarin saya mengikuti seleksi hakim HAM ad hoc di Mahkamah Agung, maka saya hanya melirik pada perkara-perkara HAM di dalam tindak pidana khusus di KUHP kita. Jadi di dalam KUHP kita yang baru itu di pasal 598 itu mengatur tentang genosida dan kejahatan kemanusiaan. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa Indonesia itu hanya mengatur dua hal yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebenarnya di dalam praktek bahwa kita sudah memiliki undang-undang tentang pengadilan HAM, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Di situ diatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan ancaman hukuman juga berkaitan dengan tata cara. Namun saya melihat di dalam KUHP kita yang baru ini terjadi perubahan berkaitan dengan pemidanaan. Semula di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM itu ancaman hukumannya minimum 10 tahun dan maksimum 25 tahun. Jika saya tidak salah, di sini dipertegas bahwa di pasal 598
598 itu ancaman hukumnya paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Jadi menurut saya nanti Undang-Undang Pengadilan HAM perlu untuk dilakukan pembaruan ya, karena KUHP ini menjadi dasar kita. Jadi terhadap dua hal, yaitu kejahatan terhadap genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di dalam KUHP kita yang baru telah dirubah mengenai pidana penjara. Saya ulangi, yang semula di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM itu 10 tahun dan 25 tahun, tapi di dalam KUHP kita oleh pembuat undang-undang yang tentunya nanti dapat dijelaskan lebih lanjut lagi bahwa itu menjadi 5 tahun dan 20 tahun. Nah, yang menarik ya, di dalam kejahatan terhadap kemanusiaan itu ada salah satu ayat atau huruf-huruf A itu, kejahatan kemanusiaan adalah pembunuhan. Nah, pembunuhan sebagaimana di dalam penjelasan pasal undang-undang mengenai Pengadilan HAM, saya ke Pengadilan HAM sedikit, itu disebutkan, jika saya tidak salah, mengacu kepada pasal 340 karena dilakukan secara sistematik. Nah, dengan 340 KUHP, dengan berubahnya pasal-pasal di dalam KUHP kita yang baru, maka tentunya akan berimplikasi juga terhadap undang-undang mengenai Pengadilan HAM yang mungkin nanti akan disesuaikan. Itu yang berkaitan dengan tindak pidana khusus di dalam KUHP kita. Kemudian ini juga cukup unik menurut saya ya, pasal 412 KUHP kita yang baru itu membahas berkaitan dengan hidup bersama atau tinggal bersama. Kalau dalam bahasa keseharian yang beredar di masyarakat, istilahnya mereka buat itu sebagai kumpul kebo. Tapi di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa hidup atau tinggal bersama tanpa ikatan suami istri. Nah, apa yang terjadi yang saya mau sampaikan bahwa undang-undang ini mengatur betul bagi sebagian orang ini adalah hak privasi saya yang tidak boleh dicampuri oleh undang-undang. Saya mendengar masukan seperti itu. Tapi saya memiliki pedoman bahwa di mana ada masyarakat, pasti di situ ada hukum. Bapak Ibu sekalian, di dalam pasal 412 sebenarnya melindungi masyarakat atau mencegah masyarakat untuk main hakim sendiri. Kalau kita lihat di dalam pemberitaan-pemberitaan atau di dalam informasi-informasi, banyak sekali terjadi penggerebekan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pasangan yang hidup tanpa ada perikatan pernikahan. Nah, untuk itu undang-undang ini membatasi bahwa ada orang-orang yang diperkenankan untuk membuat laporan polisi. Jadi di sini kalau dilihat di dalam undang-undang itu adalah suami atau istri, orang tua dan sebagainya. Sebenarnya undang-undang menurut saya di dalam hal ini tuh melindungi atau untuk memastikan bahwa tidak akan ada lagi main hakim sendiri atau penghakiman oleh masyarakat. Sehingga ini diatur di dalam undang-undang ini. Itu adalah beberapa hal yang coba saya bahas, saya coba lihat dari perbedaan dari KUHP kita yang lama dengan KUHP kita yang baru. Ada berapa lama lagi kira-kira diberi kesempatan, moderator? Sudah sesuai pas 20 menit, Bapak. Boleh sedikit saya tambahkan? Ya, dipersilakan, Bapak. Baik, terima kasih. Nah, sebagai seorang advokat atau praktisi hukum, maka sebetulnya kita mengharapkan juga KUHP kita juga segera dapat kita sosialisasikan atau kita terima. Kenapa? Karena di dalam praktek sebagai seorang advokat atau sebagai seorang penegak hukum, maka kita berpedoman di dalam hukum acara pidana dalam hal ini. Di dalam situ berkaitan tadi dengan penahanan. Kapan penahanan dilakukan? Kemudian apa syarat-syarat yang bisa dilakukan terhadap penahanan dengan KUHP kita yang baru?
Kemudian banyak hal ya, seperti salah satunya pra-peradilan. Tahun 2008 kurang lebih atau 2009, saya lupa persisnya, saya masuk menjadi mahasiswa Magister Hukum Litigasi di UGM. Hari pertama saya masuk, ada dosen saya yang namanya Prof. Markus. Begitu beliau duduk, saya ingat pertama kali beliau menyampaikan tentang teori unlawful legal evidence atau mendapatkan alat-alat bukti dengan cara-cara yang tidak benar. Itu sudah kita dengar dari tahun 2008 atau 2009. Nah, namun hingga saat ini, unlawful legal evidence itu masih dalam konteks yang abu-abu penerapannya. Nah, tentunya sebagai seorang advokat, kita berharap itu nanti dinyatakan secara tegas bahwa itu memperoleh bukti-bukti dengan cara-cara yang tidak benar itu juga bisa menjadi objek dari pra-peradilan karena formilnya tidak terpenuhi alat bukti. Kenapa ini menjadi penting? Karena contoh yang paling simpel, contoh yang paling sederhana itu adalah perekaman secara diam-diam. Perekaman secara diam-diam itu tidak dibenarkan oleh undang-undang karena itu dilakukan bertentangan dengan undang-undang. Bahkan menurut saya itu bertentangan dengan HAM, yaitu hak privasi seseorang. Dan itu juga diatur di dalam Undang-Undang ITE kita, juga Undang-Undang mengenai telekomunikasi. Namun dalam prakteknya masih banyak saja perkara-perkara yang dihadirkan atau mungkin yang dilakukan oleh masyarakat dengan melakukan perekaman secara diam-diam. Sehingga saya berharap kepada para pembuat undang-undang mohon untuk mengakomodir bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang hidup di masyarakat ini menjadi materi-materi yang nanti akan muncul juga di KUHP kita yang baru, seperti tadi penahanan. Kalau tadi saya bicara di pasal-pasal penipuan, penggelapan di KUHP yang baru, di KUHP ini bisa dilakukan penahanan atau tidak sih? Apakah ini pasal-pasal pengecualian juga? Nah, kemudian penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan ini seperti apa sih sebenarnya kewenangannya? Apakah kita hanya memenuhi syarat-syaratnya? Kalau kita berikan itu kepada penegak hukum yang melakukan penahanan, belum tentu juga disetujui penangguhan penahanan. Padahal itu adalah hak dari seorang tersangka. Yang menarik adalah SP2HP, kemudian gelar khusus. Sebenarnya gelar khusus itu kita tidak pernah melihat itu di dalam KUHP kita, namun dalam prakteknya Kapolri mengeluarkan perkap untuk membantu kita, membantu masyarakat untuk membuat lebih terang bagaimana mendapatkan informasi mengenai tindak pidana. Apalagi kita bicara penghentian penyelidikan. Nah, kalau penghentian penyelidikan, apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak mungkin bisa melakukan yang namanya pra-peradilan kalau sekarang ini, karena itu dihentikan di penyelidikan. Apakah dengan perkara itu henti di penyelidikan, maka perkara ini tidak akan berlanjut? Jadi saya pikir itu termasuk bicara mengenai restoratif justice ya. Seperti yang kita ketahui ada dua model laporan polisi, lah itu laporan polisi model B dan laporan polisi model A. Laporan polisi model B itu adalah adanya pelapor, sedangkan laporan polisi model A itu adalah tindak pidana yang ditemukan oleh penyidik. Saya pikir sementara itu yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Akhir kata saya mau menyampaikan bahwa seluruh proses peradilan memerlukan kehadiran seorang advokat. Namun demikian, advokat harus betul-betul hadir guna menegakkan atau menjadikan proses hukum menjadi due process of law. Sehingga jadilah seorang advokat yang memiliki integritas dan pengalaman. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Robertus. Beberapa hal yang kita semua harus beri catatan adalah dari keberlakuan KUHP yang baru ini yang nanti di tahun 2026 itu akan segera berlaku, kita sudah memiliki beberapa catatan-catatan antara lain seperti bagaimana eh, perkap mengenai terangnya tindak pidana, kemudian apakah jika berhenti di penyelidikan harus ada langkah selanjutnya dan beberapa pasal yang perlu perhatian seperti membahas hidup bersama itu tadi, itu menarik Bapak karena memang selama ini kami mendengar berita bahwa untuk hidup bersama ini banyak yang main hakim sendiri dan ini langsung karena saya mengajar juga mengenai sosiologi hukum, maka ini wow, ini sangat menarik karena banyak orang
yang ingin dilindungi haknya masyarakat terutama itu agar tidak kena main hakim, dan ini adalah pasal yang bisa membuat kita sadar bahwa main hakim sendiri itu tidak baik. Dan untuk melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Robertus, akan ada Prof. Suparji Ahmad untuk menyampaikan mengenai filosofi asas dan sejarah KUHP nasional. Dan sebelum saya sampaikan kepada Bapak Prof, untuk pertanyaan nanti akan dipandu di akhir penyampaian materi. Dan tanpa memperpanjang waktu lagi, kepada Bapak Prof. Suparji Ahmad, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini, tanggal 5 bulan Juni 2025, kita bisa hadir secara virtual dalam satu kegiatan webinar dengan topik pembahasan KUHP baru, Tonggak Sejarah Reformasi Hukum Pidana Indonesia. Terima kasih saya aturkan kepada Mas Yuhal selaku Ketua Panitia, Mbak Rate sebagai MC, Pak Tulus sebagai CEO, yang terima kasih atas undangannya yang pernah bertemu dalam sebuah event PKPA, Mas Arista sebagai moderator, dan Pak Robertus, advokat senior yang telah menyampaikan paparan tadi itu, dan para peserta semua, Zumin Zumiat yang berbahagia. Saya sangat setuju kepada Pak Robertus tadi bahwa seorang advokat adalah satu profesi yang luar biasa. Beda dengan polisi, beda dengan jaksa, beda dengan hakim. Polisi hanya menangani sebatas penerimaan laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sementara jaksa hanya menangani pada proses penuntutan, ya. Dan hakim hanya menangani pada proses persidangan. Jaksa menangani penuntutan pun pra penuntutan. Dan kemudian setelah divonis oleh hakim, maka seseorang itu akan diserahkan kepada lembaga pemasyarakatan untuk eksekusinya. Kalau seorang advokat itu mulai dari laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, bahkan eksekusi sampai pembebasan itu adalah terlibat gitu. Maka ini kan satu satu profesi yang luar biasa gitu, bahwa memiliki peran yang sangat-sangat strategis dalam konteks penegakan hukum. Dia bisa mengawal, bisa memandu ketika proses penyelidikan, ketika penyidikan pun, bahkan sampai kemudian ketika eksekusi sampai kemudian pembebasan. Maka ini kan sebuah profesi yang harus ditekuni, yang harus dibanggakan gitu ya, supaya kemudian memiliki semangat dan motivasi yang tinggi untuk menjadi seorang advokat yang hebat. Di Amerika kita tahu banyak presiden yang berasal dari profesi advokat gitu. Itu kan menunjukkan betapa betapa pentingnya, betapa populernya, ya, betapa betapa memiliki nilai lebih seorang advokat tadi itu. Negara yang konon yang maju itu bahwa presidennya berlatar belakang advokat cukup banyak gitu. Kalau di Indonesia memang belum pernah terjadi tentang itu, tapi bukan tidak mungkin ya akan sesuatu saat nanti. Nah, sekarang sudah ada yang menjadi Wamenko misalnya berlatar belakang profesi advokat, dan mungkin juga ada yang sudah Menko kan itu. Itu kan menunjukkan bahwa peran advokat tadi itu satu hal yang kemudian sangat luas, sangat luas. Tadi Pak Robertus mudah-mudahan berhasil ya
atas eh, keikutsertaannya menjadi hakim ad hoc di pengadilan HAM. Jadi sekali pada poin pertama yang saya tegaskan teman-teman yang berprofesi advokat itu untuk lebih tekun ya, lebih lebih profesional dan salah satunya adalah melalui forum seperti ini. Kita sebagai seorang dosen ya, Mas Arista, mungkin kita harus mulai menyadari bahwa katanya Bill Gates gitu, suatu saat mungkin dosen itu akan ditinggalkan oleh mahasiswanya gitu. Karena apa? Untuk sekedar mencari ilmu, mencari pengetahuan, itu sudah ada di Google, ada di Artificial Intelligence, AI, atau bahkan ChatGPT. Semua ilmu, semua pengetahuan ada di situ. Gitu. Kalau dosen, kalau guru hanya mengandalkan transformasi pengetahuan, transformasi ilmu, maka akan kalah dengan mesin-mesin pencari ilmu tadi itu. Maka bagaimana kita belajar menjadi dosen yang baik? Karena dosen yang baik itu antara lain adalah mentransformasi pengetahuan. Dosen yang sangat baik adalah mentransformasi dan eksplorasi pengetahuan. Dan yang ketiga adalah dosen yang hebat itu adalah transformasi, eksplorasi, inspirasi, dan motivasi. Jadi bahwa itulah keunggulan yang dimiliki oleh seorang dosen dibandingkan dengan Google, dibandingkan artificial intelligence. Itu adalah kemampuan menanamkan inspirasi dan motivasi. Maka dalam forum kali ini saya akan mencoba menempatkan diri sebagai orang yang memotivasi teman-teman semuanya untuk belajar secara mandiri. Karena kalau ilmu pengetahuan sudah saya sampaikan tadi, banyak ditemukan dalam berbagai macam teknologi. Kita sambil duduk, kita sambil jalan, bisa belajar melalui handphone kita. Tetapi kemudian yang tidak dimiliki oleh HP atau mesin-mesin tadi adalah bagaimana menanamkan inspirasi dan motivasi. Bahwa saya ingin menyampaikan kaitannya dengan soal apa yang menjadi menjadi topik pembahasan kita kali ini. Bahwa yang pertama adalah teman-teman semuanya harus mulai cipta kondisi, prakondisi bahwa setelah 2 Januari 2026 tadi itu kita akan berada dalam sebuah alam yang berbeda. Ibaratnya dari siang berganti malam atau malam berganti siang ya, atau berubah dari satu daerah satu ke daerah yang lain gitu. Karena ada perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Jadi kita bangun dari mindset kita bahwa dalam konteks KUHP yang baru tadi, saya setuju istilah yang disampaikan Mas Robertus tadi adalah KUHP nasional. Karena itu tercantum dalam pertimbangan hukumnya karena saya bicara tentang filosofinya bahwa untuk menciptakan hukum pidana nasional NKRI ya. Jadi istilah yang mungkin lebih tepat adalah kalau sekedar membedakan juga adalah KUHP kolonial, sekarang adalah KUHP nasional karena tujuannya adalah hukum pidana nasional gitu. Nah, kalau guna kalau menggunakan istilah KUHP lama, KUHP baru, mungkin akan rancu gitu ya. Pada suatu saat kalau sudah bertahun-tahun, apakah masih disebut juga KUHP baru? Maka akan lebih tepat seandainya kemudian kita menggunakan istilah KUHP nasional. Kalau secara historis itu adalah sudah berjalan puluhan tahun, bertahun-tahun proses penyusunannya gitu ya bahwa di periode sebelumnya sudah hampir misalnya disetujui, tetapi kemudian ternyata itu gagal untuk disetujui karena berbagai macam diskusi, berbagai macam pro dan kontra dan sebagainya. Tetapi bahwa kemudian secara filosofis selain dalam rangka menciptakan KUHP nasional, pada dasarnya ini adalah dalam rangka untuk menyesuaikan dengan nilai-nilai agama gitu loh ya. Jadi filosofisnya pembentukan KUHP baru ini adalah dalam rangka menyelesaikan nilai-nilai agama. Salah satu contohnya tadi Pak Robertus mengambil contoh pasal tentang kohabitasi, tentang kumpul kebo. Ya itu kan kaitannya dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap nilai-nilai agama. Dan pada sisi yang lain juga soal misalnya implementasi hukuman mati gitu.
Hukuman mati pada satu sisi ada agama yang masih agama Islam misalnya masih ada kemungkinan tentang penerapan hukuman mati, tetapi sudah dimaafkan adalah selesai. Tetapi pada sisi yang lain juga ada yang menolak tentang hukuman mati. Maka kemudian implementasi dari norma ini adalah hukuman mati bukan lagi hukuman pokok, tetapi adalah hukuman alternatif yang kemudian sebagai salah satu akumulasi antara keadilan retributif, keadilan korektif, dan keadilan rehabilitatif itu. Dan yang ketiga adalah bahwa KUHP ini dalam rangka menciptakan penyesuaian terhadap nilai-nilai ideologi, nilai-nilai Pancasila gitu. Maka kemudian salah satu implementasinya misalnya dalam norma KUHP ini adalah adanya keadilan restoratif yang sebenarnya mengarah pada keadilan sosial. Atau pada sisi yang lain adalah kaitannya dengan pengaturan soal nilai-nilai hak asasi manusia, nilai-nilai kemanusiaan, yang itu adalah bagian dari nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga tentunya bahwa RU atau KUHP KUHP nasional ini secara filosofis dalam rangka menyesuaikan nilai-nilai yang ada dalam konstitusi, nilai-nilai yang ada dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, yang itu bisa kita melihat misalnya bagaimana penerapan tentang sanksi, penerapan tentang tindak pidana khusus, tindak pidana korupsi, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah bahwa ini juga dalam rangka secara filosofis menyesuaikan asas dan teori yang berlaku secara universal. Misalnya, kembali saya ambil contoh bahwa hukuman mati di berbagai negara itu sudah mulai dihapuskan. Di berbagai negara juga sudah ada pertanggungjawaban tentang korporasi. Maka ini adalah satu konsep yang kemudian memberikan pembenaran untuk kemudian mencantumkan dalam KUHP kita. Dan yang kelima adalah dalam rangka menyesuaikan local wisdom atau kemudian kearifan lokal. Yang misalnya adalah pencantuman hukum adat atau kemudian adanya semacam upaya untuk mengakomodir tentang kearifan-kearifan lokal tanpa kemudian bertentangan dengan asas legalitas itu. Pada sisi yang lain juga tentunya bahwa secara filosofis lahirnya KUHP ini dalam rangka menyesuaikan nilai-nilai sosial, nilai-nilai yang kemudian tumbuh dan berkembang, misalnya perkembangan IT, perkembangan teknologi, perkembangan komunikasi. Tadi Pak Robertus menyebutkan misalnya nanti dalam konteks KUHP misalnya, bagaimana pemanfaatan teknologi untuk kemudian diimplementasikan supaya tidak melanggar HAM, supaya kemudian sesuai dengan fungsi tentang pembuktian dengan cara yang benar. Gitu. Nah, itulah secara filosofis kalau kita mencermati mengapa KUHP ini dibuat, yaitu dalam rangka menyesuaikan nilai agama, nilai ideologi, nilai konstitusi, asas dan teori hukum universal yang berlaku, local wisdom, dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta perkembangan teknologi informasi. Nah, kaitan dengan hal tersebut, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua yang saya hormati, bahwa kalau kita implementasikan secara teknis itu, maka nanti bisa dibaca sekilas misalnya dalam PowerPoint yang saya bikin tanpa kemudian saya presentasikan, yaitu misalnya kita bisa membedakan secara filosofis adalah tujuan pemidanaan gitu. Kalau yang lama itu pada dasarnya kan bersifat pembalasan dan penjeraan gitu. Karena selalu ujung-ujungnya adalah mati, penjara, kurungan, dan denda gitu loh. Maka dalam KUHP yang baru, KUHP nasional itu, mindset harus kita bangun. Bahwa itu adalah adanya pencegahan, pemasyarakatan, rehabilitasi, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan penciptaan rasa aman dan damai, serta menumbuhkan penyesalan terpidana. Itulah kemudian tujuan pemidanaan. Maka teman-teman semuanya, nanti ketika menjadi seorang advokat, ketika kemudian mendapatkan laporan atau mendapatkan klien itu untuk menyelesaikan secara pidana dirubah ya. Jangan sampai kemudian pengen menjerat, memenjarakan, pengen membalas gitu. Tapi harus ada satu bangunan pikiran bagaimana yang bersangkutan yang dilaporkan itu lebih baik. Konfliknya kemudian bisa diselesaikan,
dipulihkan keseimbangan, lebih aman, dan tercipta penyesalan terpidana. Karena pada dasarnya bahwa sanksi hukum itu kan memiliki dua dimensi, edukasi dan kemudian menjerakan tadi itu. Maka ini sudah diimplementasikan dalam konteks tujuan pemidanaan. Jadi mindset yang harus kita bangun gitu. Bagaimana ke depan KUHP itu betul-betul sebagai ultimum remedium. Pidana adalah betul-betul sebagai ultimum remedium maksud saya. Bahwa itu tujuan-tujuan pemidanaan tadi itu adalah upaya terakhir. Isu yang kedua adalah misalnya kaitannya dengan soal pidana dan HAM. Bahwa kalau kita lihat KUHP yang kolonial itu tidak terlalu kemudian mengakomodir tentang derajat manusia gitu loh. Maka dalam konteks KUHP yang nasional ini itu adalah betul-betul mengarahkan pemidanaan tidak ditujukan untuk merendahkan derajat manusia. Maka perlu kemudian nanti ditransformasi dalam konteks KUHP nanti. Tidak boleh lagi misalnya seorang tersangka, seorang saksi diperiksa, ditekan, disiksa, diintimidasi, ditakut-takuti, dijerat. Kan itu kan merendahkan derajat manusia. Jadi bagaimana KUHP nanti merespon terhadap apa yang ada dalam KUHP. Bagaimana ini adalah eh, betul-betul nyambung gitu loh ya. Yang ketiga adalah soal keadilan. Dalam konteks keadilan, saya katakan di awal tadi itu bahwa hukum adalah normanya dalam rangka menciptakan sebuah kepastian, dalam rangka menciptakan kemanfaatan. Intisari hukum adalah sebetulnya keadilan. Keadilan pada konteks KUHP yang lama, KUHP kolonial adalah keadilan retributif. Tentang dalam konteks KUHP nasional kita adalah keadilan retributif, keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Bagaimana implementasinya? Keadilan retributif tetap ada misalnya penjara. Keadilan korektif ada permaafan, ada masa kemudian bisa dirubah misalnya yang semula penjara mati menjadi seumur hidup. Itu adalah sebuah korektif. Dan keadilan rehabilitatif adalah memperbaiki yang bersangkutan. Misalnya ada masa-masa untuk melakukan sosial masa-masa bagaimana memberikan ruang selama 10 tahun untuk memperbaiki diri, untuk merehabilitasi. Dan yang keempat adalah keadaan restoratif dapat diterapkan bagaimana restoratif justice. Jadi, teman-teman semua, itulah filosofis yang kemudian harus kita tangkap bagaimana keadilan. Yang berikutnya adalah soal penentuan tindak pidana. Tadi Pak Roberto sudah mengatakan bahwa yang dipidana itu harus yang mengandung unsur dengan sengaja. Kecuali kalau memang dikatakan dengan kealpaan dalam satu undang-undang tertentu. Kalau bayangkan bahwa bahwa kalau KUHP yang lama itu, orang yang dihukum itu adalah orang yang salah. Orang yang salah itu kemudian menggabungkan salah karena sengaja dan salah karena kealpaan. Padahal orang itu lalai, orang itu kemudian ditekan, dipaksa, itu bisa saja kemudian melakukan sebuah kesalahan. Itu kemudian dihukum yang akibatnya apa? Penjara adalah penuh. Karena apa? Karena semua orang yang salah itu dihukum tanpa peduli dia adalah lalai, tanpa peduli dia ada kemudian alfa, maka kemudian sebetulnya konsep pidana kita kan dualistis, pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tidak semua sebuah perbuatan pidana itu dipidanakan. Harus dilihat adalah alasan pemaaf, alasan pembenar yang berubah kemudian alasan penghapus pidana. Dan konteks ini akan lebih diperkuat. Setiap tindak pidana dianggap dilakukan dengan sengaja, kecuali ditentukan bahwa ada kelalaian atau kulpa. Sehingga yang dipidana adalah orang-orang yang betul-betul jahat. Bukan orang yang salah karena lalai, karena khilaf, tetapi orang yang jahatlah yang kemudian itu yang akan dihukum. Nah, berikutnya adalah teman-teman semua yang saya hormati, kaitannya dengan asas legalitas, buat tidak pidana tanpa suatu perundang-undangan. Tetapi dalam konteks KUHP nasional ini mengenal ketentuan hukum yang hidup di masyarakat, yang kemudian itu nanti diimplementasikan, dituangkan dalam satu perda. Karena apa? Karena itu adalah mengakomodir misalnya di Papua copot baju misalnya, itu bukan sebagai sebuah pornografi, tetapi
di Aceh adalah sebagai satu bentuk pornografi. Di Baduy misalnya, hal-hal tertentu bukan sebagai satu bentuk pornografi. Kearifan-kearifan lokal tersebut adalah kemudian perlu dituangkan. Misalnya di Bali atau di daerah-daerah yang lain. Inilah yang kemudian diakomodir dalam rangka mencermati tentang hukum yang hidup di masyarakat. Nah, teman-teman semuanya juga secara teknis adalah bahwa kalau kita lihat secara pembagian, kalau dulu kan ada 3 buku, ketentuan umum, kejahatan dan pelanggaran. Nah, sekarang tidak ada lagi tentang kejahatan dan pelanggaran, disatukan menjadi ketentuan umum dan tindak pidana. Istilah seperti itu, bahwa tidak ada perbedaan lagi kejahatan dan pelanggaran. Nah, yang berikutnya adalah berkaitan dengan soal penafsiran. Penafsiran diserahkan pada hakim. Nah, pada konteks ini tidak mengenal yang kemudian asas analogi, ya, atau kemudian tidak mengenal analogi antara satu dengan yang lainnya. Semuanya berdasarkan sebuah kasus. Nah, berikutnya teman-teman semuanya, bahwa kalau kita cermati KUHP nasional, ya, bagaimana penentuan tempat dan waktu itu adalah lokus dan tempusnya itu serahkan pada hakim berdasarkan doktrin hukum pidana. Untuk di KUHP baru ini, tempat tindak pidana merupakan tempat dilakukan perbuatan yang dapat dipidana. Waktu tindak pidana merupakan saat dilakukan perbuatan yang dapat dipidana. Sehingga kemudian adalah lebih menciptakan sebuah kepastian hukum. Isu lain adalah kaitannya pertanggungjawaban. Kalau dulu ada berdasarkan kesalahan, kalau dalam konteks KUHP yang baru adalah strict liability dan kemudian ada pertanggungjawaban pengganti. Misalnya dilihat pada pasal 39. Berikutnya adalah teman-teman semuanya kaitannya dengan soal gugurnya kewenangan menuntut misalnya. Tahu dulu tidak ada secara filosofis adalah voluntary prosecution. Sekarang mengenal tentang itu karena apa? Karena adanya pidana denda damai. Misalnya ketika sudah membayar denda yang diatur dalam KUHP tadi itu, maka perkaranya bisa berhenti. Karena tujuannya apa tadi? Keadilan restoratif, bahwa subjek hukum kaitannya dengan yang lama itu adalah kaitannya dengan barang siapa tadi Pak Robertus mengatakan yang kemudian sekarang diganti setiap orang, yang itu adalah ada perluasan bahwa subjek hukum tidak sekedar manusia saja tetapi juga adalah manusia dan korporasi, ada perluasan tentang itu. Berikutnya adalah kaitannya dengan soal sanksi. Kalau di dalam pidana yang lama, KUHP lama itu tidak ada kerja sosial. Nah, sekarang ada pidana pengawasan, ada pidana kerja sosial, dan kalau paling ini yang harus teman-teman pelajari ini adalah kaitannya dengan pidana denda. Kalau dulu ada pidana denda itu kan dimasukkan dalam rumusan pasal, tetapi pidana denda sekarang ini tetap dirumuskan dalam satu pasal saja, tidak berada dalam pasal-pasal. Sehingga ada kategori 1, kategori 2, kategori 3, kategori 4, kategori 5. Itu adalah bagian pidana dendanya. Katanya pidana mati sudah disampaikan tadi itu bahwa ada unsur koreksi, ada unsur rehabilitasi, dan unsur yang sebetulnya masih dilupakan. Ini adalah unsur restoratifnya gitu loh. Maksud saya adalah, apakah kemudian korban ketika seseorang yang sudah dihukum mati setuju bahwa kemudian orang itu berubah menjadi seumur hidup? Korban dan keluarganya mestinya ada peran gitu loh. Waktu itu ada yang menulis tentang itu, bagaimana pidana mati itu yang berubah menjadi pidana seumur hidup itu tidak sekedar mengakomodir 3 keadilan tadi, ya keadilan retributif, korektif, dan rehabilitatif, tetapi juga keadilan restoratif. Artinya apa? Korban tadi itu keluarganya itu dilibatkan, ya, supaya kemudian dipulihkan tentang kerugian tadi itu. Nah, sisi yang lain adalah katanya dengan permaafan pengadilan, ya, permaafan hakim. Nah, pada waktu itu kita pernah heboh katanya dengan kasus Nenek Minah yang mencuri kakao dan harus dihukum penjara. Maka dalam potret sosiologis tadi itu, bahwa hakim itu dapat memutus perkara tanpa menjatuhkan pidana atau tanpa menaikkan tindakan dengan mempertimbangkan apa, misalnya ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, kemudian keadaan waktu tertentu, keadaan yang terjadi kemudian, sisi keadilan dan kemanusiaan. Jadi itulah teman-teman semuanya secara sekilas, saya sudah hampir 20 menit, saya mohon maaf,
Dan kalau kita membahas KUHP nasional ini tidak cukup sehari, tidak cukup 20 menit, masih banyak waktu. Belum lagi kalau kita bicara isu-isu yang ramai, misalnya kumpul kebo, isu santet, isu tindak pidana korupsi, atau kemudian penistaan presiden. Saya kira itu kan isu-isu yang kemudian bisa kita bahas per topik supaya apa? Supaya kemudian kita bisa memahami, bisa mengimplementasikan dengan baik. Nah, kalau tadi Pak Roberto sudah menyinggung misalnya soal pasal yang paling populer bagi seorang advokat, penipuan dan penggelapan itu kan pasal pasal yang sering dipakai gitu ya, penipuan dan penggelapan atau kemudian pemalsuan surat yang sekarang juga sedang ramai, ijazah palsu. Saya kira ini kan menjadi relevan untuk kemudian kita diskusikan. Sebetulnya apakah masuk unsur 263, 264, 266 ijazah ijazah yang sekarang lagi diperbincangkan, bahkan kemudian Baris Krim kemarin mengatakan ijazahnya identik gitu kan. Apakah identik otomatis sah secara hukum gitu kan? Nah, identik itu tidak bisa dikategorikan otentik. Identik itu kan ya kalau apakah tidak identik juga bisa dikategorikan palsu? Tentunya tidak. Tanda tangan kita berdiri dan duduk bisa berbeda, bisa tidak identik. Apakah palsu? Tentunya identik tidak otomatis mengkualifikasi bahwa ijazahnya adalah otentik. Kalau kita menggunakan pendekatan historis misalnya, naskah proklamasi yang otentik itu adalah yang yang asli itulah yang kemudian ditulis Bung Karno. Naskah yang otentik itulah yang kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Yang dua-duanya adalah sah secara hukum. Jadi dalam konteks ini teman-teman semuanya adalah bahwa konteks pasal-pasal 263 ini 266 lebih menjadi aktual misalnya didalami. Satu hal yang terakhir teman-teman semuanya, kalau dalam konteks penegakan hukum, ya, eh, kalau dulu dalam konteks misalnya Lombroso, pendekatan orang itu jatuh tidak kan dengan fisiknomi, dengan gejala-gejala fisik. Sekarang muncul teori atau muncul perkembangan yang sudah diterapkan neuroscience, ada neurolog. Apakah kemudian pendekatan saraf, ilmu saraf itu bisa membantu dalam proses penegakan hukum? Itulah sekedar isu-isu aktual yang perlu kemudian didalami oleh seorang advokat. Intinya saya adalah hanya sekedar menyampaikan poin-poin untuk kemudian bisa didalami dan membuka cakrawala kita bahwa kita berada dalam alam baru KUHP nasional yang harapannya adalah lebih humanis, ya lebih berkeadilan dan lebih berguna bagi kehidupan bangsa dan negara. Demikian Mas Arista, terima kasih atas kesempatannya. Bila taufik walhidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sangat banyak catatan yang bisa saya tulis. Namun yang ingin disampaikan sekali lagi karena waktu terbatas adalah memang KUHP baru ini tidak bisa meninggalkan sejarahnya. Artinya ketika kita mempelajari hal-hal baru, akan ada hal baru lain yang mengikuti. Kemudian itulah di mana Bapak Prof. Suparji ini menyampaikan kita harus belajar secara mandiri disertai dengan kemampuan kita untuk terutama mengolah mengenai apa yang ada dalam hukum nasional kita. Karena semuanya bersangkut paut seperti kearifan lokal, kemudian penerapan-penerapan yang nanti oleh seorang advokat itu juga harus ikuti dan laksanakan ketika itu sudah masuk di bagian-bagian litigasi seperti itu, maka harus ada keterkaitan antara teori dan praktek. Nah, di penghujung materi yang sudah disampaikan oleh kedua pemateri kita yang sangat luar biasa pada pagi menjelang siang ini, maka izinkan saya langsung saja ke sesi pertanyaan. Namun sebelum dibuka mic dan langsung ditanyakan di Zoom ini, terdapat privilege untuk beberapa penanya yang sudah menanyakan ketika Google Form itu diisi untuk registrasi. Dan ini ditujukan kepada Bapak Robertus. Akan saya bacakan, Bapak, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, barangkali bisa nanti saya sampaikan yang pertama dulu, kemudian langsung dijawab. Yang pertama ada dari Saudara Muhammad Irfan, mahasiswa hukum S2 Universitas Islam Sumatera Utara.
apakah KUHP baru sudah cukup progresif dalam mengatur pidana alternatif, seperti pidana kerja sosial atau pidana bersyarat dalam rangka dekriminalisasi dan restoratif justice? Kepada Bapak Robertus, apabila berkenan untuk menjawab, dipersilakan Bapak. Baik, pertanyaan Mas Muhammad Irfan ya. Iya, Berdasarkan pandangan saya, KUHP yang baru ini sudah menjawab semua. Hanya saja memang tentunya bisa menimbulkan penafsiran-penafsiran tersendiri. Karena mengutip dari apa yang disampaikan oleh Prof. Edi, law is the art of interpretation. Jadi itu adalah seni untuk menginterpretasikan. Fakta itu nyata, hanya saja dari mana kita melihat. Sebagai seorang kuasa dari pelapor dan sebagai seorang kuasa dari terlapor, pasti beda melihatnya. Tapi untuk menjawab pertanyaan ini, jawaban dari saya secara pribadi, sejauh apa yang saya baca dan saya pahami, sebenarnya KUHP nasional kita ini, karena tadi pesan dari dari Prof. Parji, kita sebaiknya bilang KUHP nasional, bahwa ini sudah cukup menjawab tentang apa yang dibutuhkan masyarakat dan meninggalkan KUHP kita yang lama. Saya pikir sementara itu jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. baik. Terima kasih Bapak Robertus. Selanjutnya pertanyaan dari Lauli, seorang advokat. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kasus-kasus yang belum terselesaikan baik di penyidik Polri, kejaksaan yang belum selesai perkaranya, apakah menyesuaikan dengan KUHP baru atau tetap dilanjutkan dengan KUHP lama? Begitu Bapak Robertus. Baik, Mbak Lauli apa Mas Lauli ya ini ya. Oke, saya mohon maaf itu. Profesinya sama seperti saya. Jadi bagaimana dengan kasus-kasus yang belum diselesaikan? Nah, kalau kita lihat, sebenarnya kan kita harus melihat dulu kasus-kasus yang belum diselesaikan ini masalahnya ada di mana. Saya pikir sesama advokat saya tidak bermaksud mengajari, hanya saja memang semua perkara itu harus kita follow up. Nah, kalau kita lihat di KUHP yang baru itu, maka kalau saya nggak salah, KUHP nasional kita itu akan melihat ancaman hukuman atau hukuman yang paling menguntungkan. Yang paling menguntungkan. Nanti mungkin dapat dikoreksi oleh Prof kita jika ada kesalahan dari saya. Tapi analisa saya, asumsi saya berarti perkara itu sudah dimulai dari sekarang, tapi diperkirakan belum selesai sampai munculnya atau sampai berlakunya KUHP nasional. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Selanjutnya untuk dari form, ini adalah pertanyaan terakhir, yaitu dari saudara Ronald Sumantri, seorang advokat juga Bapak. Kemudian pertanyaannya, apakah standar pemidanaan yang berlaku ke depan dapat memberikan jaminan tingkat kriminalitas di Indonesia akan menurun secara signifikan dibandingkan dengan keadaan sebelumnya? Oke, Mas Ronald ya. Sebenarnya kan kalau kita bicara mengenai jaminan tingkat kriminalitas, kalau menurut saya itu tugas kita bersama. Pertama, kita juga harus mengedukasi masyarakat. Nah, ini juga nanti akan ada kaitannya dengan penegak-penegak hukum yang lain. Bahwa kalau kita lihat sekarang ini saja banyak sekali oknum-oknum ya, saya sebut oknum-oknum dari ormas-ormas yang sedang ditangkepin. Kebetulan kemarin saya baru dari Polda Metro Jaya, saya berdiskusi dengan penyidik dan saya lihat di papan penahanan itu banyak sekali orang. Ternyata itu oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang seperti itu sebetulnya kalau kita bicara dengan KUHP kita nasional ini, apakah akan berpengaruh? Menurut saya belum tentu jawabannya. Untuk itu banyak faktor yang akan mempengaruhi penurunan tingkat
kriminalitas. Seperti tadi disampaikan oleh Prof. Arji, bahwa KUHP nasional kita ini juga ada alasan-alasan pemaaf. Kemudian pendekatan-pendekatan restoratif justice ada di dalam itu. Nah, tapi kalau berkaitan dengan tingkat kriminalitas, saya pikir itu ada hal lain yang memang harus kita bahas di luar daripada KUHP ini. Karena apapun bentuk daripada undang-undangnya, menurut saya untuk tingkat kriminalitas, apalagi street crime, itu masih memerlukan waktu untuk diturunkan populasinya. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Nah, sekarang kita akan membuka sesi berdasarkan raise hand terlebih dahulu yang terbaca di saya. Kemudian saya akan panggil kepada saudara atau saudari yang menanyakan melalui raise hand. Dan mohon pertanyaannya jelas disampaikan. Anda memperkenalkan diri, disampaikan kepada siapa pertanyaannya, dan langsung pertanyaannya. Yang pertama saya panggil adalah saudara Doni Fajrin. Dipersilahkan untuk open mic dan langsung disampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Bapak Moderator. Selamat pagi menjelang siang Pak Robertus ya. Salam kenal Pak, salam hormat. Saya masih mahasiswa semester 6 Pak. Saya mau bertanya Pak, tadi Pak Robertus atau Pak Prof. Suparji tadi menyinggung mengenai masalah penggelapan Pak ya. Nah, tentu dalam pasal penggelapan itu ada unsur barang, Pak ya, barang yang digelapkan gitu, Pak. Nah, apabila barang yang digelapkan itu adalah barang yang diduga juga katakanlah tidak sesuai dengan hukum di Indonesia, katakanlah barang ilegal gitu, Pak. Nah, itu apakah kita sebagai pemilik barang itu untuk melaporkan itu, apakah kita juga sedangkan kita merasa dirugikan dengan barang itu yang digelapkan orang. Tetapi di sisi lain kalau kita melapor, kita nanti juga kena delik umumnya gitu. Karena penggelapan kan delik aduan, Pak ya. Nah, sedangkan barang objek hukumnya itu adalah delik biasa gitu yang notabene aparat penegak hukum juga melarang barang itu. Nah, itu dari sisi keadilan bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak Robertus dan Pak Prof. Suparji. Baik, kepada Bapak Robertus terlebih dahulu, setelah itu kepada Bapak Prof. Suparji untuk menjawab. Baik, terima kasih. Mohon izin menjawab, Prof. Ardi. Saya rasa penggelapan kalau di dalam KUHP nasional kita itu malah di dalam penjelasannya itu dibedakan secara jelas antara bagaimana penggelapan dengan pencurian. Itu ada di dalam penjelasannya. Barang itu harus ada dulu padanya. Dan tidak ada niat sebelum barang itu ada padanya untuk memiliki. Tapi barang itu harus ada padanya. Nah, kalau berkaitan dengan pertanyaan Mas tadi, berarti asumsi saya bahwa barang yang digelapkan itu adalah barang-barang yang diperoleh dengan melawan hukum. Kalau saya jadi advokat yang membela pemilik barang itu, maka saya akan bilang, nggak mungkin kita bisa Sebentar, melakukan. Pak Robertus, izin saya pertegas lagi. Anggap saja seperti ini, Pak. Barang yang digelapkan itu adalah rokok ilegal, seperti itu, Pak. Nah, karena menurut pemahaman saya, karena saya masih mahasiswa, Pak, yang namanya rokok ilegal itu mungkin dalam undang-undang kan dilarang untuk diedarkan gitu, Pak. Nah, ternyata diedarkan dan dijual ke orang dan unsur penggelapannya itu masuk, Pak. Seperti itu, Pak. Lanjut, Pak. Baik. Jadi rokok ilegal, dari namanya sudah ilegal. Ilegal itu kan berarti tidak legal ya, sepengetahuan saya. Sama seperti motor bodong, mobil bodong, keduanya itu ilegal. Tidak dapat dipergunakan karena diperoleh, dimiliki, atau didapat dengan cara-cara yang juga melawan hukum. Jadi kalau rokoknya ilegal, itu milik siapa kira-kira rokok yang ilegal itu? Adakah orang yang kemudian mengatakan rokok ilegal ini milik saya, sementara dia tahu perolehan barang tersebut diperoleh secara melawan hukum, bahkan ada ketentuan pidana mungkin yang mengatur itu.
Nah, jadi kalau saya boleh berpendapat kepada Mas Doni, eh, dan kalau seandainya saya membela pemilik rokok itu, maka saya tidak akan melaporkan ini sebagai pasal penggelapan. Karena bagaimana menentukan itu barang saya, sementara barang itu sendiri dalam kategori yang ilegal. Saya berasumsi yang lain ya. Kalau ini saya rasa kalau rokok ilegal itu mendekati dari perkaranya. Saya bicara tentang motor bodong. Ada motor bodong dijual kepada saya, kemudian saya beli, saya pinjamkan kepada teman saya, kemudian teman saya gelapin motor itu dibawa, saya minta nggak dikasih. Terus saya lapor polisi. Maka pertama kali penyidik atau penyelidik akan bertanya, motor itu punya Bapak? Iya, mana surat-suratnya? Oh, surat-suratnya nggak ada, Pak. Loh, kok bisa nggak ada? Nah, itu saja sudah menjadi pertanyaan besar. Lebih lebih jauh lagi, saya bicara berkaitan dengan undang-undang fidusia. Pemilik mobil memiliki mobil atau motor dengan cara kredit ketika motornya hilang, apakah dia bisa langsung melaporkan ke polisi? Bisa, tapi polisi akan tanya, beli motornya gimana? Apakah belinya secara kredit? Oh iya, secara kredit. Kalau motor itu secara kredit berarti bukan motor kamu, Mas. Motornya lembaga pembiayaan. Coba panggil orang lembaga pembiayaannya ke sini biar membuktikan motor itu berada dalam penguasaan kamu berdasarkan sertifikat jaminan fidusia. Nah, jadi sekali lagi Mas Doni, nanti mungkin dapat disempurnakan oleh Prof. Arji. Kalau menurut pandangan saya, jika saya menjadi pembela dari pemilik rokok ilegal, maka saya tidak akan menyarankan untuk membuat laporan kepolisian. Terlepas nanti polisi akan bertanya lebih jauh kepada klien saya terhadap perolehan barang itu, tapi tentunya barang itu bukan menjadi milik si pemilik rokok karena diperolehnya secara ilegal. Demikian jawaban dari saya. Nanti mungkin Prof. Parji dapat lebih menyempurnakannya lagi secara teori-teori akademik. Demikian Mas Doni. Terima kasih. Monggo Prof. Ya, Parji. kepada Prof, dipersilakan Prof. Baik, saya melengkapi dari Pak Robertus ya, kaitannya dengan soal nama pertanyaan yang terkait dengan ketika proses hukum ini sudah berjalan dan nanti KUHP ini adalah berlaku, mana yang akan diberlakukan. Apa yang Pak disampaikan Pak Robertus saya kira sangat benar. Ini Hal Pak Bos, Pi, sambungin, Pi. hal itu bisa kita lihat pada pasal 618. Ketentuan peralihan itu sangat penting untuk diperhatikan. Pada dalam pasal 618 itu disebutkan pada saat undang-undang ini berlaku, tindak pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan undang-undang ini, kecuali undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut lebih menguntungkan tersangka atau terdakwa. Gitu loh. Jadi memang pada dasarnya adalah pemidanaan itu akan mempertimbangkan ya yang menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa. Tetapi kalau ternyata itu bahwa undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut itu tidak menguntungkan pada tersangka terdakwa, maka menggunakan undang-undang ini. Ya, saya kira itu adalah clear ya katanya dengan soal soal bagaimana implementasi di lapangan terkait dengan undang-undang ini. Poin saya adalah ingin saya tegaskan teman-teman jangan mengabaikan ketentuan peralihan ya. Jangan mengabaikan ketentuan penutupan ini juga sangat penting pengaruhnya. Ada dampak yang sangat luar biasa terhadap implementasi dan penegakan hukumnya gitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua soal soal bagaimana pertanggungjawaban hukum ya atas tindak pidana tadi salah satu contohnya adalah penggelapan dengan kemudian rokok ilegal gitu ya tadi terus kemudian apakah adil misalnya ya apakah adil misalnya orang yang menyimpan gitu ya atau menggunakan barang ilegal itu diminta pertanggungjawaban gitu. Kalau seandainya dia tidak tahu gitu loh. Atau bahkan mungkin secara tidak langsung adalah korban gitu kan. Karena mungkin berantai dia tidak tahu menahu asal usulnya dari mana gitu. Tadi Pak Robertus mengambil contoh adalah
sepeda motor dong tadi itu yang tidak sah. Maka secara teoritis kan pada konteks penentuan tindak pidana gitu loh, bahwa pada pada KUHP kolonial orang yang dihukum adalah orang yang salah. Yang salah itu adalah kemudian orang yang sengaja dan orang yang alpa gitu loh. Ya, maka kemudian itulah yang diminta pertanggungjawaban. Nah, KUHP nasional ini itu setiap tindak pidana dianggap dilakukan dengan sengaja, kecuali ditentukan bahwa ada kealpaan atau culpa. Maka dengan demikian, menggunakan pendekatan teori tersebut, bahwa selama bisa membuktikan tidak ada unsur sengaja, tidak ada villain and witten gitu ya, maka kemudian itu tidak bisa dikategorikan terlibat dalam sebuah tindak pidana. Penting juga kemudian teman-teman lihat pada konstruksi ya penyertaan ya, yang mana juga tidak tidak ada kepastian kadangkala itu penafsiran tentang penyertaan tadi itu. Seringkali ya apakah dia turut serta, apakah dia kemudian pelaku utama, apakah dia turut membantu, apakah dia yang menyuruh melakukan. Ini konstruksi tersebut kadang-kadang ada dua orang yang ternyata kok sama-sama turut serta. Lalu siapa yang kemudian disertai itu juga menjadi penting untuk diperhatikan bagaimana mengkonstruksikan tentang pasal penyertaan. Jadi yang kedua saya ingin memberikan tambahan bahwa pada dasarnya ketika seseorang bisa mengkonstruksikan dia adalah korban dan tidak melakukan satu tindakan dengan sengaja untuk melakukan sebuah kejahatan, maka itu akan menjadi pertimbangan dalam proses penegakan hukum. Dengan kata lain adalah, memang ketika dia menjadi korban, tidak adil kalau kemudian diminta pertanggungjawaban. Banyak sekali kasus-kasus seperti tadi itu. Misalnya dia hanya diminta pinjamkan uang, ya, A suruh B minjamkan uang dan B kenal sama si C, terus kemudian akhirnya C ngasih uang kepada B, B diserahkan lagi pada A, kan gitu. Terus kemudian ketika si siapa tadi A nggak membayar kepada C, kemudian C nuntut pada B, kan padahal B kemudian mengelak, dia tidak menikmati uang, dia hanya menjadi fasilitator saja tadi itu. Tetapi kemudian tidak bisa dikatakan begitu saja, karena apa? Bahwa terjadinya uang tadi karena antara hubungan B dan C simpan pinjamnya tadi itu. Pendekatan-pendekatan formalistis tersebut, saya kira memang harus direduksi pendekatan material gitu loh. Yang penting adalah tidak ada niat jahat tadi itu, tidak ada dengan sengaja tadi itu. Nah, kemudian yang ketiga saya baca di chat ini dari siapa Ibu Nurul Atika itu ya, kaitannya dengan satu pertanyaan bahwa ini kan sekarang tren kan, no viral, no justice. Terus kemudian sekarang muncul gerakan Justice for Argo ya, kalau tidak salah ini yang di Jogja gitu ya. Nah ini kan mestinya tidak boleh terjadi seperti itu. Artinya proses penegakan hukum itu tidak perlu tidak perlu dengan proses diviralkan terlebih dahulu gitu loh. Mestinya harus secara otomatis. Itulah sebetulnya salah satu gejala era post-truth sekarang itu ya. Era post-truth itu dalam arti bahwa yang kadang benar dianggap tidak benar, yang kemudian benar dianggap tidak benar, atau sebaliknya kan gitu loh. Atau yang seharusnya itu kemudian begitu, tapi kemudian dianggap dianggap hebat, padahal itu harusnya begitu. Artinya apa? Bahwa seharusnya dalam konteks penegakan hukum tidak perlu lagi menunggu gerakan netizen, tidak perlu menunggu gerakan eh, masyarakat atau viral gitu. Tetapi katanya dengan soal tindak pidana tadi itu bahwa dalam implementasinya harapannya tadi itu adalah itu langsung otomatis aparat penegak hukum itu bergerak tanpa kemudian harus terlibat publik gitu loh. Tetapi pada satu sisi memang partisipasi masyarakat juga menarik, juga penting gitu ya untuk mengontrol aparat penegak hukum. Namun demikian, aparat penegak hukum mestinya aktif gitu ya, hadir ya, tidak perlu kemudian harus harus menerima laporan, menerima aduan, bisa juga kemudian bikin NLP sendiri gitu loh. Ketika kemudian menyaksikan adanya kejahatan, tanpa harus ada laporan
B misalnya, tapi cukup bisa bikin laporan sendiri dan itu kan juga sering terjadi dalam konteks tindak pidana khusus, misalnya tindak pidana tertentu, misalnya terorisme itu kan bisa bikin laporan-laporan sendiri atas misalnya patroli cyber, patroli di lapangan gitu loh. Jadi ini yang mestinya nanti akan diperkuat dalam konteks KUHP. Soal penegakan hukum kan soal hukum acaranya gitu loh. Bagaimana nanti ya polisi, bagaimana penegak hukum itu lebih aktif dalam melakukan proses penegakan hukum dalam arti ya tidak sekedar misalnya nunggu untuk adanya laporan atau kemudian nunggu rame di masyarakat. Menurut saya itu adalah sesuatu yang mestinya tidak boleh kemudian mendominasi penegakan hukum, tetapi tetap kemudian keterlibatan penegak hukum lah yang mestinya harus ditonjolkan. Demikian, Mas Moderator. Baik, baik, terima kasih. Masih tersisa ada waktu untuk dua penanya yang langsung boleh menanyakan di Zoom ini. Mohon kepada Saudara Jihad Agil sesuai dengan yang terdaftar di kami, yaitu Saudara Jihad Agil. Oke, tanpa respon. Baik, Ya, ya, silakan. baik. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sebelumnya terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Jeta Gimana Kusuma dari peserta umum. Mohon izin bertanya kepada Profesor Dr. Suparji Ahmad SHMH sehubungan dengan yang telah disampaikan tadi. Ada 3 pertanyaan Prof yang ingin saya ajukan. Mohon izin Prof. Yang pertama, sehubungan dengan yang tadi sebagaimana telah dijelaskan dalam pidana denda itu kan ada beberapa kategori. Ah, dalam kategori 1 sampai 9 tersebut, sorry, dari kategori 1 sampai 8 tersebut, itu apakah ada asal-usul dalam penetapan kategori 1 itu yang bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi sehubungan dengan perbedaan KUHP lama dan KUHP baru. Di situ KUHP baru sebagaimana telah disampaikan tadi bahwasanya hakim dapat memutus perkara tanpa menjatuhkan pidana, tanpa mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan 5 hal. Yang pertama ringannya perbuatan, kedua keadaan pribadi pelaku, ketiga keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana, keempat keadaan yang terjadi kemudian, serta kelima segi keadilan dan kemanusiaan. Dari pertimbangan kelima tersebut, apakah ada indikator yang menjelaskan dari per poin atau pertimbangan kelima tersebut? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu eh, terkait dengan santet. Pasal 2 berapa tadi? Sebentar. Terkait dengan pasal 252 terkait dengan KUHP baru, di situ disebutkan terkait dengan santet. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan pembuktiannya itu bagaimana sehubungan dengan pasal tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon bisa berkenan untuk menjawab Bapak Suparji terlebih dahulu, kemudian Bapak Robertus. Baik, terima kasih Mas Jihad Nagil ya. Kaitannya dengan soal soal asal-usul penentuan kategori denda ya 1 sampai 8. Nah, bahwa di dalam konteks hukum pidana itu kan ada juga yang trias pidana itu ya. Ada perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidananya kan gitu. Maka dengan demikian, penjatuhan denda tadi itu adalah mempertimbangkan tentang subjek yang bersangkutan, tentang perbuatan yang bersangkutan. Maka kan ketika ada pidana denda 1 juta untuk tindak pidana yang ringan kan gitu. Jadi asal usul penjatuhan besaran denda tadi itu adalah mempertimbangkan unsur subjektif dan unsur objektifnya gitu loh. Subjektif adalah berkaitan dengan pelakunya, objektif adalah berkaitan dengan perbuatannya gitu. Maka dan ada 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 ada
klasterisasi tentang itu. Dan nanti memang ini tidak mudah proses pembelajarannya. Kalau dulu ya, itu katanya dengan KUHP kolonial itu pidana untuk misalnya penggelapan, denda sekian kan gitu. Nah ini besoknya ada denda golongan sekian, denda golongan sekian. Nah, kita lihat pada konteks pasal tentang tentang golongan-golongan tadi itu kaitannya dengan denda. Tapi secara singkat ingin saya mengatakan bahwa kaitannya dengan soal denda tadi itu yang menjadi asal-usul pertimbangannya adalah kaitannya dengan apa pelaku dan apa yang dilakukan. Karena itu kemudian akan berdampak pada sanksinya. Yang kedua, soal permaafan yang tadi Jihad sudah membaca 5 syaratnya tadi itu. Bagaimana kemudian turunannya gitu, turunan dari hakim ya dalam menafsirkan 5 hal tadi itu ya ya tentunya ini akan kembali pada proses bagaimana hakim melakukan penemuan pembuktian di dalam persidangan misalnya ya ketika melihat ringannya perbuatan ya kan dilihat bagaimana proses rekonstruksi fakta berdasarkan alat bukti yang didukung barang bukti di dalam persidangan kan gitu loh ya, perbuatan lah yang kemudian yang diuraikan gitu kan ya bahwa kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan keadaan pribadi pelaku misalnya oh ternyata dia hanya kesuruh dia ternyata memang orang yang korban dan sebagainya dan keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana oh ternyata dalam kondisi mendesak kalau nggak makan kalau nggak mencuri dia akan mati atau meninggal dan sebagainya kan dan keadaan yang terjadi kemudian akibatnya misalnya dan segi keadilan dan kemanusiaan karena pasal permaafan peradilan ini adalah salah satunya dipicu kontroversi pada waktu itu nenek Minah yang mencuri kakao dan dihukum penjara gitu loh. Itu kan dalam konteks perspektif hukum agama misalnya ya kalau kalau nggak kalau adanya makanan haram yang kemudian terpaksa itu yang kemudian harus dimakan. Artinya demikian pula melakukan hal-hal yang kemudian terpaksa dari itu mestinya adalah dimaafkan gitu loh. Itu tujuannya supaya supaya hakim itu melakukan penemuan hukum tidak dengan kacamata kuda tetapi ya jangan sampai ya ini dia mencuri ya harus dihukum pokoknya mencuri ya harus dihukum tanpa melihat pertimbangan oh ternyata mencurinya karena kebutuhan sehari-hari atau karena desakan kehidupan karena mencurinya yang mempertahankan hidup dan sebagainya. Nah, semua itu adalah sangat tergantung dari hakim melakukan penafsiran. Banyak sekali kan kita kadang-kadang juga menyaksikan ada video-video yang beredar, ada seorang hakim yang kemudian memutuskan bahwa dia nyatakan bersalah, tapi dia merasa berdosa sendiri. Karena apa? Karena tidak ada kepedulian sosial. Karena misalnya ada seorang terdakwa divonis bersalah karena mencuri, padahal mencurinya hanya untuk kepentingan anaknya. Dan negara AB, negara lale memberikan kecukupan tadi itu. Hakim tetap menyalahkan putusan, tapi kemudian akhirnya dia diberikan uang untuk kemudian segera pulang misalnya untuk dibayarkan denda tadi itu. Jadi arahnya ke situ. Ya arahnya ke situ adalah bagaimana hakim progresif dan ini juga dipengaruhi adalah hukum progresif, ya, hukum untuk masyarakat, hukum untuk manusia, yang sebagaimana disampaikan oleh Profesor Sajib Praharjo, hukum progresif itu. Implementasinya adalah ini tadi itu. Kemudian yang ketiga, soal santet, bagaimana membuktikannya bahwa ini sengaja saya pancing pasal-pasal yang rame kan pada waktu itu. Antara lain adalah santet gitu. Kalau membuktikannya, kita lihat pada alat bukti yang ada dalam KUHP masih tetap berpaku pada saksi, surat, ahli, petunjuk, kemudian keterangan terdakwa. Tapi kemudian nanti dalam KUHP akan ada alat bukti elektronik atau alat bukti yang terkait itu pasti akan ada perkembangan alat bukti. Jadi proses pembuktian itu akan kembali pada yang ada dalam KUHP. Nah, apa yang dibuktikan? Misalnya orang yang memang menawarkan diri, memiliki ilmu, memiliki kelebihan dan sebagainya, yang itu kan sebetulnya sama dalam konteks tadi itu kumpul kebo itu untuk mencegah adanya main hakim sendiri. Maka terhadap kadang kalau ya ini kan realitas yang ada di masyarakat
masih ada praktek seperti itu tadi itu. Maka ini kemudian dibikin jalur dalam konteks kerangka hukum tadi itu. Jadi kalau tanyakan soal pembuktiannya, ya kembali pada alat bukti yang ada dalam KUHP. Mudah-mudahan sebelum KUHP baru ini dilakukan, KUHP baru juga sudah hadir gitu loh ya, supaya supaya bisa paralel gitu loh terhadap proses penegakan hukum. Demikian ya, Mas. Terima kasih Bapak. Kemudian dilanjutkan jawaban dari Bapak Robertus. Dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih. Saya pikir tadi apa yang disampaikan Prof. Parji sudah cukup jelas, harusnya sudah bisa menjawab berkaitan dengan pertanyaan. Saya pikir itu aja, Mas. Baik, baik. Terima kasih. Sebelum saya menuntaskan acara pada siang hari ini, saya mohon ada disclaimer bahwa setiap pertanyaan yang disampaikan sudah dijawab dan karena waktu yang terbatas, mohon dimaafkan sekali bahwa ada beberapa penanya yang belum dapat terjawab karena memang waktu yang terbatas sehingga saya tidak bisa meneruskan lagi kan sudah ada pesan dari panitia agar waktu yang sudah ditentukan itu dipedomani. Mohon maaf, nanti barangkali akan ada diskursus keilmuan lagi perihal terkait juga dengan narasumber yang sama. Mohon selalu di follow up dan sebelum saya menutup acara sebagai moderator, maka izinkan saya menyampaikan bahwa KUHP nasional kita yang nanti akan segera berlaku ini memerlukan pemahaman, memerlukan literasi yang lebih daripada sebelumnya dan itu membawa kita ke suasana yang baru, terutama pada ranah praktisi dan akademisi. Sekalipun mahasiswa berupa mahasiswa akademi yang sebagai mahasiswa itu juga tetap harus memperhatikan segala literasi yang terkait dengan KUHP. Antara lain, salah satunya adalah KUHP dan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai kearifan lokal itu juga perlu menjadi pedoman kita untuk saling menyangkutkan teori-teori dan doktrin-doktrin yang ada dalam KUHP, KUHP, serta diskusi seperti ini. Karena tanpa adanya diskusi seperti ini, maka hal-hal yang perlu diketahui lebih lanjut itu menjadi terhenti. Maka kami sangat menghimbau adanya diskursus keilmuan seperti ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Robertus atas penyampaian ilmu-ilmu praktisnya, kepada Bapak Prof. Suparji juga atas penyampaian mendalam mengenai filosofi KUHP, kemudian peristiwa-peristiwa yang lain yang bernuansa penegakan hukum pidana. Sekali lagi juga saya sampaikan terima kasih kepada panitia atas diperkenankannya saya untuk menjadi moderator. Akhir kata, mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Saya Arya Setawi Bisono Anditya, selaku moderator pada webinar siang hari ini, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Bapak Arya Wibisono karena sudah berkenan juga Bapak untuk menjadi moderator dan memandu acara kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kita telah sampai pada penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Suparji, Bapak, karena telah menyampaikan eh, materinya yang sangat luar biasa, juga Bapak Robertus. Semoga apa yang telah disampaikan, ilmunya bisa kita implementasikan dan juga bisa kita pahami secara mendalam ya teman-teman terkait dengan KUHP kita yang nanti akan disahkan 2026 mendatang. Sebelum kita mengakhiri acara ini, kita ada sesi foto bersama terlebih dahulu. Boleh ya teman-teman semua. Baik, di slide pertama dulu, 1, 2, 3. Untuk teman-teman yang belum menyalakan kamera, boleh dinyalakan terlebih dahulu ya. 1, 2, 3.
lagi di slide nomor 3. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas partisipasi aktifnya untuk Bapak Ibu yang belum berkesempatan untuk bisa bertanya secara langsung. Mungkin bisa berdiskusi melalui grup WhatsApp atau juga bisa menghubungi secara personal ya kepada Bapak Robertus dan juga Bapak Supardi. Saya Serati Harmanti, Master of Ceremony pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata dan juga sikap yang kurang berkenan. Kami segenap panitia dari Zona Hukum Legal Training and Education Center mengucapkan terima kasih banyak dan mohon undur diri. Sebelum itu, marilah kita akhiri bersama seminar nasional pada pagi hari ini dengan bersama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Prof. Panji, terima kasih. Terima kasih Bapak Robertus, terima kasih Prof. Suparji. Terima kasih Mas, terima kasih Zona Hukum, izin pamit. Amin.